Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Cirebon, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual, coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya, perkenalkan, saya Solihin dari SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon, bersama perkenalkan, nama saya Suryadi dari SDN 1 Gesik. Dan saya Nono Haryono dari SDN 1 Jatimerta. Ya, kali ini saya akan menjadi supervisor. Pak Suryadi, saya menjadi coach. Dan saya sebagai coach. Ya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Pak. Ya. Mangga Pak. Aduh, punten masuk, udah lama ya Pak? Iya, udah lama Pak kita tidak bertemu ya Pak ya. Iya. Kemarin saya mencoba menghubungi Bapak, ternyata Bapaknya dalam keadaan sibuk terus. Iya, mohon maaf Pak, kemarin teleponnya berapa kali nggak terangkat ya Pak ya? Iya. Okay. Iya Pak, kemarin tuh ya beberapa kali pas saya coba menghubungi Bapak, ya nggak bisa dihubungin. Kayaknya sekarang udah santai ya Pak, atau gimana? Hari ini sudah menyempatkan khusus buat Pak Suryadi ini ya. Sehat gimana Pak? Alhamdulillah sehat. Keluarga juga sehat, Alhamdulillah. Iya. Kita bisa silaturahmi Pak di sini. Oke. Jadi proses coaching ini memang sesuatu yang bagus ya Pak ya, supaya kita juga bisa mengembangkan potensi, supaya kita juga mampu untuk menerapkannya dalam hukum acara. Kita sebagai guru, proses coaching ini merupakan inti di mana kegiatan semua yang kedua ini basicnya adalah coaching. Betul Pak ya. Oke. Kalau nggak keberatan kita langsung aja Pak. Boleh siap Pak. Jadi sebelum kita melaksanakan proses coaching, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan Pak. Siap Bapak. Nah, jadi yang pertama nanti pada saat Bapak melaksanakan proses coaching bersama coach, ada beberapa penilaian yang akan saya amati. Nah, rubrik penilaiannya Bapak sudah terima ya Pak? Ya, sudah terima. Lalu pada prinsip coaching itu kan diantaranya ada kemitraan yang dibangun, kemudian ada proses kreatif mencari jalan keluar dari masalah yang muncul, lalu coach juga harus bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach. Ya. Nah, kemudian sebelum kita melangkah ke proses coaching, saya perlu bertanya beberapa hal dulu Pak. Baik. Nah, pertanyaan pertama adalah sejauh mana Bapak mengetahui tentang kompetensi yang harus dimiliki seorang coach dalam proses coaching ini? Oke. Sejauh ini saya dalam untuk proses coaching ini ya, untuk yang pertama kita harus berada dalam keadaan kehadiran penuh Pak, atau presence. Kemudian yang kedua adalah kita membuat yang namanya pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu. Kemudian yang ketiga itu kita dalam proses coaching itu yang penting juga ya Pak ya. Dan yang kedua ada satu lagi, yaitu mendengarkan aktif. Oh iya betul. Oke. Dari ketiga itu Pak, dari ketiga kompetensi seorang coach, kira-kira kompetensi apa yang Bapak ingin saya nilai? Oke. Dalam kompetensi yang saya ini dalam diri saya, ntar Bapak coba untuk menilai saya dalam bidang tadi ya, misalkan untuk membuat yang namanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu, kemudian untuk kehadiran penuhnya juga ya seperti itu Pak. Jadi kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot ya Pak ya? Oke. Jadi dua aspek itu yang ingin saya observasi dari Bapak selama nanti Bapak melakukan proses coaching bersama coach. Iya. Oke. Pertanyaan terakhir Pak, sebelum kita mulai proses coachingnya ya, sambil kita tunggu juga Pak Nono kelihatan di sini jalannya. Betul Pak. Oke. Jadi pertanyaan terakhir adalah bagaimana nanti Bapak mengetahui indikator ketercapaian proses coaching ini berkembang atau berjalan sesuai dengan harapan dan keinginan Bapak. Ya. Indikator dari ketercapaian coaching yang mungkin saya akan lakukan di sini yang pertama itu coach bisa menemukan masalah solusinya. Nanti Bapak tinggal kasih lagi ini. Yang pertama adalah coach itu bisa menemukan solusi dalam permasalahannya. Selanjutnya coach bisa mengembangkan kompetensi yang dimilikinya itu dalam menyelesaikan permasalahannya itu. Oke, ya cukup Pak. Jadi itu beberapa hal yang perlu saya observasi sebelum pelaksanaan coaching ini. Ya.
Ya sampai kita nunggu Pak Nono ya. Kita nunggu sampai dulu Pak. Oke, terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Saya sebelumnya kalau Kayaknya mana Pak? Pak, Gimana Pak? Assalamualaikum Pak Suryadi. Assalamualaikum. Sehat Pak Nono. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat kabarnya. Jadi saya sudah menyampaikan ke Pak Suryadi, mohon izin nanti saya juga akan menilai selama proses coaching berlangsung. Ada penilaian yang harus saya isi berkaitan dengan proses coaching ini, baik Pak Suryadi sebagai coach maupun Pak Nono sebagai coaching. Ya, oke. Santai dulu aja Pak. Terima kasih Pak Solihin. ya tadi ya betul yang saya sampaikan sama Pak Solihin. Tadi sudah saya mencoba untuk mohon kepada Pak Solihin untuk bagaimana untuk menilai kegiatan dalam coaching saya ini terhadap Pak Nono ya. Iya. Mungkin bisa dimulai aja Pak. Boleh kalau Boleh sudah dinilai dimulai. dulu, sudah dinilai dulu ya Pak. Iya. Gimana Pak Nono? Oke, Atau mau sudah siap. istirahat dulu gimana? Alhamdulillah Pak Suryadi langsung saja Pak Suryadi. Iya. Kalau seperti itu, kalau Pak Nono ya udah dalam keadaan siap ya, barangkali tadi keadaan capek. Iya. Kita mulai aja Pak ya. Iya. Oke. Pak Ikin Sudah siap Pak. Oke. Iya. Posisinya dulu kayaknya biar nyaman. Biar nyaman. Boleh. Ya, nyaman. Oke. Oke. Kemarin kebetulan Pak Nono sudah menghubungi saya ya. Iya Pak Suryadi, betul sekali Pak Suryadi. Saya pas kemarin itu mohon maaf Pak, tadinya mau ketemu Bapak, tapi Iya. ada hal yang urgent juga, jadi mohon maaf. Mungkin baru sekarang kita janjian di sini. Iya, tidak apa-apa Pak Suryadi. Iya. Maklumilah Pak Suryadi memang orangnya sangat sibuk. Enggak juga Pak. Jadi Enggak Pak, cuman ya mungkin tadi ada beberapa hal yang perlu diselesaikan dulu gitu kan, Iya. memang tidak bisa diwakilkan. Mungkin langsung aja ya Pak ya. Iya. Oke. Kemarin tuh saya mendengar Bapak ada hal, kayaknya Bapak ada hal sesuatu yang mau dibicarakan, gimana tuh Pak? Betul sekali Pak Suryadi, bahwa saya ini mengajar di kelas 6. Dalam pembelajaran saya mengalami suatu permasalahan, di mana permasalahannya adalah yang sangat dasar Pak Suryadi, bahwa ketika saya melaksanakan pembelajaran dalam pelajaran matematika, saya mengalami atau menjumpai beberapa anak yang kurang menguasai dalam hal operasi hitung. Operasi hitungnya yaitu operasi pembagian bersusun. Padahal kita tahu bahwa di kelas 6 di jenjang sekolah dasar adalah kelas tertinggi. Oleh karena itu keperluan saya ke sini adalah ingin mengungkapkan kepada Pak Suryadi bahwa permasalahan saya adalah ingin menerapkan pembelajaran bahwa siswa yang mengalami kesulitan dalam operasi dasar hitung yaitu pembagian bersusun agar lebih bisa menguasai lagi. Oke, baik Pak. Sebelumnya boleh saya nanya lagi Pak? Boleh, Pak Suryadi. Terkait dengan yang namanya siswa yang Bapak ampu itu ya. Betul. Kira-kira itu jumlahnya berapa Pak di kelas? Kalau yang saya ampu itu di kelas 6 sekarang 30 siswa Pak Suryadi ya. Sementara setelah melakukan penilaian evaluasi pembelajaran di akhir pembelajaran itu ada 6 siswa yang kurang menguasai dalam hal materi pembagian bersusun Pak Suryadi. Nah, tadi berapa siswa Pak yang 6 siswa Pak siswa Suryadi. ya? Pasti ya Pak. Iya. Selain itu berarti tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau seperti itu berarti yang sebelumnya Bapak terapkan untuk ini udah ada progres lain nggak Pak? Selain misalkan dengan hal atau pendekatan atau yang lain, metode dan yang lain, gimana Pak itu? Ya, sebelumnya ya saya hanya menerapkan ya pembelajaran itu latihan. Metode drill yang kita kenal. Tapi setelah itu ternyata 6 siswa tersebut masih belum menguasai. Jadi akhirnya saya dengan cara menempel atau metode mengajarnya atau strategi pembelajarannya itu dengan pemasangan poster Mas Suryadi. Poster yang dimana poster tersebut adalah tentang pembagian dan perkalian, karena kita tahu bahwa konsep pembagian itu kebalikan dari perkalian. Dan juga selain poster, saya memanggil orang tua siswa yang 6 siswa tersebut untuk diajak kerjasama. Kami sebagai guru sudah menjadi kewajiban untuk mendidik peserta didik ini semaksimal mungkin. Tapi kalau tidak ada kerjasama dengan orang tua, mungkin apa yang saya targetkan, yang ingin saya capai kurang maksimal. Oleh karena itu saya suatu saat akan memanggil orang tua yang bersangkutan untuk diminta kerjasama dalam permasalahan yang saya alami ini. Oke. Berarti tadi saya mendengar Bapak ya berbicara tentang yang namanya Jawa ya, mungkin tujuan dari itu adalah untuk supaya yang 6 siswa tersebut bisa menguasai pembagian bersusun. Cuma 6 saja ya Pak? Iya, fokus ke 6 siswa. Oke, baik. Kemudian tadi Bapak udah mencoba untuk
masalahnya ada beberapa dari masalah itu, dari yang teridentifikasi itu Pak. Yang betul sekali Pak Suryadi. Apakah itu telah dilakukan semacam kayak apa ya, Pelajaran tambahan. ya, atau metode lain atau gimana selain yang secara biasa disampaikan sama Pak Nono itu? Selama ini nanti akan saya terapkan, yaitu tadi yang saya jelaskan nih dengan poster pembagian dan pembiasaan berlatih. Sebelumnya tidak dilakukan atau Sebelumnya dilakukan, tapi siswa tersebut masih tetap saja belum bisa mengikuti, belum bisa menguasai. mengikuti? Tapi untuk memanggil orang tua yang 6 siswa tersebut belum, belum dilakukan. Jadi yang sudah dilaksanakan adalah pelaksanaan untuk tadi ya, yang Metode. secara metode secara umum sudah dilaksanakan. Betul. Untuk yang belum direncanakan adalah memanggil Orang tua siswa yang orang tua bersangkutan. tersebut. Baik. Kira-kira Pak Nono, kira-kira mau melaksanakan kegiatan itu seperti apa Pak? Rencananya itu ntar maksudnya konsepnya atau seperti apanya gitu? Nanti ya, konsepnya adalah saya akan mengadakan pelajaran tambahan Pak Suryadi kepada 6 siswa tersebut, tentunya di luar KBM, di luar jam pelajaran. Ketika siswa yang lain sudah pulang, 6 siswa yang kurang menguasai itu jangan dulu pulang. Nanti akan saya beri pelajaran tambahan yang tentunya sudah mendapat izin dari orang tua. Untuk orang tua sendiri nanti akan saya hubungi atau akan saya undang ke sekolah untuk diminta kerjasamanya segera mungkin, karena dimana bahwa kelas 6 nih kelas tertinggi dan kita mengejar waktu, sebentar lagi nanti akan melaksanakan ujian sekolah, apalagi kalau sudah lulus sekolah dasar dan memasuki jenjang ke pendidikan yang lebih tinggi di sekolah menengah pertama atau sekolah lanjutan. Ya, saya sebagai guru kelasnya mempunyai kewajiban supaya siswa kelas 6 bisa menguasai materi tersebut. Oke, baik Pak. Betul Pak, tadi Bapak sudah menyampaikan hal yang istilahnya sebagai rencana yang Bapak akan lakukan. Nah, untuk itu saya tadi mendengar Bapak tadi berbicara tentang orang tua. Nah, orang tua sejauh mana Bapak sudah melaksanakan kerjasama sama orang tua? Nah, secara umum gitu Pak. Kalau secara umum, memang orang tua siswa kelas 6 ini sangat mendukung apa yang ingin saya programkan, apalagi dengan program yang terutama yang 6 siswa tersebut. Iya. Oke, baik Pak. Jadi di sini ntar Bapak akan mencoba membuat rencana aksi yang tadi Bapak sampaikan, kemudian ntar sebagai bentuk yang namanya pertanggungjawaban atau tanggung jawabnya, mungkin Bapak akan kira-kira itu setiap hari atau gimana Pak? Karena ini kita mengejarnya waktu Pak Suryadi, ya insya Allah nanti akan saya komunikasikan dengan orang tua, baiknya bagaimana seminggu diambil berapa hari, satu hari itu berapa jam waktunya akan saya komunikasikan khususnya dengan 6 orang tua siswa tersebut. Orang tua siswa. Berarti pokoknya intinya dari 30 kurang lebih 30-an itu cuma 6 yang bermasalah tentang yang namanya tadi pembagian itu ya. Susun itu. Kendalanya berarti apa ya? Yang mungkin yang sangat dasar aja. Betul. Ya, sebenarnya dasar apa ya? Tidak bisa mungkin ke kegiatan sesudah itu gitu. Kalau dasarnya nggak bisa berarti ke yang selanjutnya nggak bisa lanjut konsepnya apa ya, matematika itu. Oke, baik, berarti tadi Pak Nono udah menyampaikan untuk solusinya Pak. Nah, berarti yang pertamanya tadi itu apa, Bapak mau melaksanakan Metode drill kepada drill. 6 siswa tersebut diperbanyak dengan metode latihan dan latihan. Yang kedua, saya akan mengadakan pelajaran tambahan yang tentunya harus izin dulu ke orang tua, dan ketika jam pulang orang tua tidak mencari anaknya, tidak berprasangka yang bagaimana, akhirnya orang tua itu mengetahui bahwa ketika anaknya belum pulang pasti anaknya ada pembelajaran tambahan dengan guru kelasnya. Dengan penerapan tersebut diharapkan yang 6 siswa itu bisa menguasai materi yang sangat dasar, yaitu pembagian bersusun. Oke, selain metode yang tadi Bapak akan lakukan, kira-kira ada lagi nggak Pak? Metodenya yang lain atau misalkan cara lain lah supaya siswa yang 6 itu bisa minimalnya sama dengan siswa yang lain gitu, untuk konsep tadi ya pembagian dasar dari siswa tersebut gitu Pak. Metode yang lainnya yaitu ya 6 siswa tersebut dengan tentunya sudah diketahui oleh orang tua, diperbanyak latihan di rumah. Latihan di rumah berarti orang tua yang melatih? Hanya mengawasi aja. Mengawasi. Dengan saya memberi tugas, diperbanyak latihan-latihan dengan dipantau oleh orang tua siswa tersebut. Kalau siswa yang lain sama seperti itu enggak? Enggak. Tugasnya beda. Tugasnya karena siswa yang lain pemahamannya lebih tinggi dari 6 siswa tersebut, maka saya menyesuaikan dengan kompetensi siswa masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Berarti Bapak sudah ada gambaran kan untuk melaksanakan tadi ya
solusi dari apa yang tadi permasalahan ada itu bisa dilaksanakan dengan yang tadi metode drill, kemudian tadi di rumah media poster juga, iya. kemudian di rumahnya orang tua memantau gitu. Kira-kira orang tua cuma mantau aja Pak atau gimana? Ya memantau dan sekaligus ya saya juga menugaskan ke orang tua ya di sela-sela kesibukan orang tua mengawasi juga. Nah setelah saya memberi tugas pastikan saya menilai itu 6 siswa tersebut progres perkembangannya bagaimana dan segera progres yang 6 siswa tersebut saya meminta kepada 6 siswa tersebut untuk melaporkannya ke orang tua hasil dari penilaian saya itu. Iya. Rencananya kira-kira itu sampai tercapai tujuannya Bapak kira-kira ada punya progres tertentu waktu tertentu? Saya targetkan karena di kelas 6 ini untuk ujian sekolah itu perkiraan bulan Maret atau April jadi bulan depan bulan Desember, Januari, Februari insya Allah target saya 3 bulan. 3 bulan luar biasa. Mudah-mudahan bisa tercapai Pak ya. Mudah-mudahan yang syukur lebih dari 3 bulan itu lebih cepat. Oke. Tapi kalau misalkan tadi di awal Bapak sudah mengetahui yang namanya karakteristik dari yang 6 orang itu dengan yang namanya misalkan dengan gaya belajar atau yang lainnya juga dibantu dengan apa tadi ya identifikasi di awal tuh Pak. Iya. Mungkin Bapak akan lebih dapat poinnya ke siswa tersebut dia dari segi mana untuk masuk ke dia minat belajar dalam hal seperti itu Pak. Jadi misalkan Bapak identifikasinya sudah dapat misalkan siswa ini dia itu gaya belajarnya seperti itu udah dapatkan Pak di awal. Sudah, betul. Nah kira-kira mungkin lebih spesifiknya siswa tersebut itu pendekatannya itu Pak. Dan selain tadi Bapak itu kayaknya ya. Iya. Kalau Bapak gimana tuh? Dari apa ya karakteristik dari yang 6 orang itu gimana? Sama gaya belajar itu gimana? Dari 6 yang saya amati sih memang berbeda-beda. Emang dari 6 itu ya ada yang dari segi mungkin gaya belajarnya mungkin estetik atau teori gitu ya mendengarkan ya. Betul. Itu masing-masing dari 6 siswa tersebut memang agak mengalami kelambatan. Oh, secara berarti dia secara ininya mungkin di bawah Pak ya, cara berpikirnya. Tapi kalau mungkin dia minat sih ada kemauan belajar, minat ada. Dengan saya sebagai guru mensupport, memotivasi 6 siswa tersebut. Oke. Nah, kira-kira siswa tersebut di pembelajaran lain gimana? Pembelajaran lain bisa mengikuti. Jadi cuma untuk kelemahannya dia adalah di pelajaran matematika. Dengan yang namanya tadi pembagian itu ya Pak. Iya. Jadi yang sangat dasar sekali. Intinya dia secara pemikiran, secara kemampuan ini ya berpikirnya dia bisa gitu Pak ya. Jadi tinggal menstimulus lagi gimana Pak maksudnya supaya siswanya itu bisa sama lah minimal bisa menyerap atau memahami materi yang sangat sederhana itu. Iya. Kurang lebih 3 bulan. Insya Allah Pak Suryadi. Syukur ya 2 bulan target saya bisa tercapai karena dengan metode latihan yang terus menerus saya yakin bahwa di pelajaran matematika tanpa menghafal tetapi dengan berlatih lama kelamaan siswa tersebut akan hafal perkalian maupun pembagian. Oke. Pertanyaan berikutnya mungkin gini Pak. Tadi ya betul. Kira-kira apakah yang dibutuhkan selain itu Pak untuk kegiatan rencana aksi yang Bapak akan lakukan itu? Misalnya tadi kolaborasinya sama orang tua atau gimana gitu. Itu juga perlu atau gimana? Perlu sekali. Ya, semacam seperti apa? Misalnya ya kolaborasi, misalnya cuma ngawasin aja orang tuanya atau mantau aja atau gimana Pak untuk konsep ke anaknya itu di rumah tuh seperti apa gitu? Ya, kolaborasinya sejauh mana gitu? Ya sampai saat ini sih kolaborasinya ya masih memantau dan melihat hasil siswa dari tugas saya yang diberikan. Oke. Ya sebagai acuan untuk pengembangannya Pak ya. Oke. Kayaknya udah ada solusi Pak ya atau gimana Pak? Masih ini dari proses coaching ini yang tadi saya tangkap nih, saya menemukan ya solusi dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian mau dilaksanakan mulai secepatnya atau besok atau gimana gitu? Ya insya Allah saya siapkan dulu media pembelajaran, dan rencana pembelajarannya ya. Dalam 1 hari saya akan langsung rencana aksinya akan saya laksanakan. Iya, semoga lancar Pak ya. Ya terima kasih Pak Suryadi, mohon doanya dan mohon motivasi juga. Mungkin ntar Bapak bisa sharing lagi atau berbicara hasil dari kegiatan itu Pak ya. Betul, tindak lanjut ya RTL-nya betul sekali Pak Suryadi. Mungkin sebenarnya Bapak udah bisa menemukan dari solusi itu. Ya, jadi cuma mencoba membantu untuk berbagi saja Pak ya. Jadi tidak ini. Ya mungkin ya Pak ya. Iya. Terima kasih banyak Pak Suryadi. Sama-sama. Sampai ketemu di lain waktu Pak Suryadi. Iya. Terima kasih. Sama-sama.
Oke Pak, makasih banyak Pak Nono. Ya sama-sama Pak Suradi. Iya, luar biasa sekali Pak. Ya, jadi tadi cukup rileks, ya cukup rileks. Lalu selesai proses coaching ini saya akan melakukan pasca observasi. Oke, Jadi nanti ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan dan saya juga akan memberikan umpan balik terhadap proses coaching yang Bapak lakukan bersama Pak Nono. Oke, secara garis besar yang saya amati Pak, tadi proses coachingnya sudah sangat rileks ya Pak ya, santai dan mengalir gitu ya. Nah, pertanyaan pertama Pak. Nah, dari penilaian Bapak sendiri, bagaimana Bapak menilai kemampuan Bapak sebagai coach selama proses coaching yang tadi berlangsung? Ya, tadi secara umum saya sudah mencoba untuk melaksanakan coaching itu sesuai dengan alur Tirta itu. Tapi tadi ada beberapa hal yang mungkin agak sedikit ini Pak ya. Jadi ya sebenarnya sih secara umum dengan alurnya saya sudah mencoba memaksimalkan itu. Seperti itu. Kalau boleh minta disebutkan, alur Tirta itu panjang dari apa? Di sini kan ada yang namanya kegiatan namanya coaching itu. Yang pertama tujuan dari yang akan di ininya ya sesuai dengan ininya tujuan coaching itu yang ditanyakan kepada coach itu. Kemudian selanjutnya identifikasi masalah yang tadi ternyata masalahnya itu ada siswa gitu tentang metode sebenarnya di situ, metode pembelajaran yang mungkin harus berinovasi lah dengan bukan yang seperti biasa gitu. Kemudian setelah identifikasi, kemudian yang pertama kan tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga adalah rencana aksi. Setelah identifikasi itu solusi yang akan rencana aksinya. Ya, apa saja Pak? Rencana aksi yang Bapak Nono sampaikan tadi, yang sesuai dengan solusi yang dia dapatkan sendiri itu, dia akan melaksanakan dengan metode drill, kemudian dengan yang namanya semacam kayak poster kayak gitu, diperbanyak di kelas katanya, supaya apa? Supaya mungkin siswa-siswa itu selalu terlihat pas jalan bisa melihat seperti itu. Kemudian satu lagi ada dengan yang tadi kolaborasi sama orang tua, ternyata itu juga dia akan beliau itu akan menyampaikan tugas dan orang tua yang akan memantau, kemudian bisa membimbing juga secara ini di rumah dengan pemantauan yang mungkin Pak Nono itu yang dikasihkan oleh Pak Nono seperti itu. Oke, ada lagi yang mau sampaikan Pak? Dalam hal ini ya saya mencoba untuk memaksimalkan kegiatan ini Pak. Oke, kalau begitu mohon izin Pak, saya menyampaikan penilaian saya selama tadi melakukan supervisi. Mantap. Nah, jadi saya tadi mengamati Pak dari mulai Bapak menyebut Pak Tomo selaku coach ya sudah dengan dengan cukup baik ya. Lalu dari tahapan alur Tirta juga Bapak sudah menunjukkan tahapan-tahapannya dilaksanakan secara berurut. Nah, kalau dari kompetensi Pak, dari kompetensi yang ingin disampaikan tadi Bapak sampaikan di awal itu Bapak ingin mengembangkan kemampuan presence dan pertanyaan yang berbobot. Nah, memang tepat kalau menurut saya yang saya amati tadi adalah tepat Pak, karena dari sisi mendengarkan aktif Bapak masih perlu banyak perbaikan. Nah, dalam proses coaching tadi yang saya lihat Bapak masih banyak mengambil peran bicara. Jadi memang tepat Bapak ingin menilai untuk sisi yang lainnya dulu ya. Nah, untuk sisi yang lainnya dari presence, jadi presence ini saya menilai Bapak sudah hadir secara penuh, menyediakan waktu, tenaga dan pikiran Bapak untuk menyimak betul-betul yang dikonsultasikan atau disampaikan masalahnya oleh Pak Nono. Jadi Bapak di situ benar-benar hadir, benar-benar ada untuk membantu Pak Nono menemukan masalah, solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Nah, dari segi pertanyaan berbobot, ini kembali lagi kepada skill ya Pak ya, pembiasaan. Semakin kita terbiasa membuat latihan membuat pertanyaan berbobot, maka hasilnya pun nanti akan semakin baik. Jadi dengan latihan, insya Allah Pak Suryadi akan bisa lebih memberikan pertanyaan berbobot yang ketika pertanyaan itu disampaikan, coach merespon dengan tanggapan yang luar biasa. Nah, itu nantinya akhirnya adalah bisa memaksimalkan potensi yang terpendam yang ada pada diri coach. Nah, lalu setelah saya menyampaikan hal tersebut, bagaimana Bapak menanggapinya? Saya ucapkan terima kasih Pak. Coba saya akan memaksimalkan tadi ya dengan yang namanya saya belajar untuk tadi membiasakan, untuk berlatih, untuk tadi menemukan pertanyaan-pertanyaan dari
kegiatan coaching itu yang akan menumbuhkan tadi memunculkan solusi dari coachingnya itu yang lebih lebih aktif lagi seperti itu. Oke, baik. Jadi itu ya Pak, jadi yang hasil yang tadi sudah saya amati seperti itu kurang lebih dari yang Bapak inginkan dinilai adalah presence dan pertanyaan yang berbobot. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu diperbaiki Pak, seperti yang tadi saya sampaikan juga. Sebenarnya dari segi kompetensi mendengar aktif ini perlu juga untuk ditingkatkan. Jadi peran coach di mana peran coach ini memancing dengan pertanyaan yang berbobot dengan sedikit berbicara, lebih banyak mendengar aktif. Nah, proses coaching yang sesungguhnya akan seperti itu Pak nantinya idealnya, dan harapannya adalah ketika itu dilaksanakan dengan baik maka tujuan dari proses coaching ini bisa diperoleh semuanya. Lalu yang selanjutnya adalah tadi disampaikan Pak rencananya kan namanya akan dilaksanakan secepatnya. Bagaimana rencana dari Bapak untuk menanggapi rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Pak Nono? Rencana saya tadi kan sudah disampaikan ke Pak Nono bahwa secepatnya beliau akan melaksanakan rencana aksinya, dan saya juga minta rencana dari beliau laporannya sebagai rencana tindak lanjut Pak, seperti itu. Tindak lanjut kemudian mungkin saya kita bersama-sama untuk mengidentifikasi sejauh mana kesuksesan yang Pak Nono tercapai gitu Pak dari progresnya itu. Oke, jadi dari diskusi ini ya Pak ya, dari diskusi ini yang sudah terbayang Pak, apa untuk memperbaiki, misalnya tadi kan ini mengembangkan presence dan pertanyaan berbobot Pak, supaya nanti Bapak bisa menyusun pertanyaan lebih berbobot lagi, kira-kira latihan apa yang akan Bapak lakukan setelah ini Pak? Saya coba berlatih tentang melatih untuk bagaimana membuat yang namanya pertanyaan berbobot seperti itu dengan mencari referensi, kemudian dilatih bersama misalkan teman sejawat dan yang lainnya. Coba kemudian ya untuk bagaimana memunculkan pertanyaan itu, dan kita coba dikumpulkan untuk pertanyaan seperti itu supaya saya terbiasa Pak. Oke Pak, jadi kurang lebih itu Pak yang yang bisa saya nilai dari proses coaching yang Bapak lakukan. Kompetensi apa lagi Pak yang dikembangkan Pak? Kompetensi ya dari yang tadi kan misalkan kehadiran penuh, saya coba memaksimalkan itu. Yang kedua tuh untuk pertanyaan berbobot. Kemudian yang ketiga itu kompetensi untuk pendengar aktif Pak. Untuk mendengarkan aktif, bagaimana saya supaya bisa mendengarkan dan memang bisa mengasih stimulus lagi gitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya rasa saya baru bisa bantu sampai ke Pak. Nah, terakhir Pak ya, terakhir Bapak yang Bapak dapat dari proses ini apa Pak? Yang dapat dari proses ini tentunya saya tahu untuk kegiatan coaching yang saya lakukan tadi ternyata perlu banyak ditingkatkan lagi dalam hal ini. Mungkin itu sebagai acuan buat saya ke depannya supaya tujuan dari coaching yang saya lakukan ke depan bisa lebih ini lagi Pak, sukses lagi. Ya, terima kasih Pak Sur. Saya nilai secara keseluruhan sudah cukup baik Pak dalam proses coaching ini. Saya mohon maaf apabila dalam proses supervisi yang saya sampaikan tadi ada hal yang kurang berkenan. Kalau ada lagi nggak Pak yang mau dibahas? Oke, kalau sudah, nah, sepertinya kita cukupkan saja Pak. Saya mohon izin pamit, akan melanjutkan ke agenda berikutnya. Oke, mungkin dari saya terima kasih banyak Pak. Saya yang sudah memohon kepada Bapak bagaimana untuk bisa meluangkan waktu buat saya, dan luar biasa itu Bapak sudah membantu saya Pak dalam proses coaching saya. Gitu. Sama-sama Bapak juga bisa. Mungkin setelah ini saya akan mencoba hasil tindak lanjutnya seperti apa, saya juga akan mengabari Bapak. Jangan lupa kabar saya Pak ya, kalau sudah ada progres. Kalau begitu saya mohon izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Iya, enggak.